Bebek Peking memiliki sejumlah keunggulan yang menjadi daya tarik bagi para peternak, seperti laju pertumbuhan yang cepat dan ketahanan terhadap berbagai kondisi cuaca. Daging dari bebek ini juga mudah diolah, sehingga harga jualnya cenderung stabil. Kandang yang ideal untuk bebek Peking adalah kandang kering jenis kostal. Sistem ini dirancang untuk mengoptimalkan penggunaan energi pada bebek, sehingga mendukung pertumbuhan daging yang lebih efisien. Oleh karena itu, pemilihan desain kandang yang tepat sangat berpengaruh terhadap hasil produksi. Pemeliharaan bebek Peking dilakukan melalui dua fase yang jelas. Dimulai dari umur DOD hingga 3 minggu, bebek akan ditempatkan di kandang box. Setelah itu, mereka dipindahkan ke kandang pembesaran hingga mencapai umur 40 hingga 45 hari. Proses ini dirancang untuk memastikan setiap tahap pertumbuhan dapat berjalan optimal. Dalam konteks pemeliharaan tersebut, terdapat berbagai jenis kandang bebek yang dapat dipilih, seperti sistem postal dan liter. Masing-masing sistem ini memiliki kelebihan dan kelemahan yang perlu dipertimbangkan. Oleh sebab itu, pemilihan kandang yang sesuai tidak hanya meningkatkan kenyamanan hewan, tetapi juga efisiensi produksi secara keseluruhan. Pakan yang diberikan kepada bebek pedaging harus berupa konsentrat khusus untuk memastikan kualitas daging yang dihasilkan. Selain itu, ada beberapa alternatif pakan, seperti nasi aking dan jagung kuning, yang juga dapat dimanfaatkan. Pendekatan ini tidak hanya meningkatkan kualitas daging, tetapi juga memberikan variasi dalam diet bebek. Pemilihan bibit bebek yang berkualitas tinggi merupakan faktor krusial untuk keberhasilan usaha. DOD bebek yang sehat biasanya memiliki ciri fisik yang jelas, termasuk aktivitas yang baik serta nafsu makan yang tinggi. Memilih bibit yang tepat secara signifikan akan mempengaruhi hasil akhir produksi. Selain itu, penting untuk memberikan pakan berkualitas tinggi dan menjadwalkan pemberian pakan dengan baik untuk memastikan pertumbuhan bebek Peking yang optimal. Pakan alami, seperti cacing dan ikan, sangat dianjurkan sebagai tambahan untuk diet mereka, mengingat nutrisi yang terdapat dalam pakan alami dapat meningkatkan kesehatan dan daya tahan bebek. Menjaga kebersihan kandang merupakan aspek yang sangat krusial dalam pemeliharaan bebek Peking. Kebersihan lingkungan terbukti berkontribusi dalam mencegah penyebaran penyakit serta mendukung kesehatan umum bebek. Dengan lingkungan yang bersih, peternak dapat memastikan pertumbuhan bebek yang optimal dan mengurangi risiko penyakit. Permintaan terhadap daging bebek pedaging saat ini mengalami peningkatan, terutama di kalangan restoran dan rumah makan. Hal ini menciptakan peluang bisnis yang menarik dan menguntungkan bagi peternak bebek Peking. Dengan strategi yang tepat, para peternak dapat memanfaatkan tren ini untuk meningkatkan pendapatan dan keberlanjutan usaha mereka. Pemilihan jenis bebek yang tepat memainkan peran krusial dalam pertumbuhan dan produksi. Bebek Solo Mojosari Cross muncul sebagai pilihan ideal karena posturnya yang tidak terlalu besar, memungkinkan mereka untuk beradaptasi dengan baik dalam berbagai kondisi pemeliharaan. Sementara itu, penggunaan pakan yang diproduksi secara industri terbukti lebih efisien dalam meningkatkan hasil produksi. Pakan ini telah melalui uji laboratorium yang ketat, sehingga memiliki komposisi nutrisi yang sesuai untuk memenuhi kebutuhan bebek secara optimal. Lebih lanjut, manajemen waktu yang efisien menjadi aspek vital dalam beternak bebek. Dengan memberikan pakan hanya sekali sehari, pemilik dapat menghemat waktu dan energi yang dapat dialokasikan untuk kegiatan lain yang juga penting dalam pengelolaan peternakan. Selain itu, perawatan kandang yang baik, seperti menjaga kebersihan dan sirkulasi udara yang memadai, sangat berpengaruh dalam meningkatkan kualitas produksi telur. Kandang harus selalu kering dan tidak lembab, agar lingkungan tetap sehat bagi bebek. Selanjutnya, penting untuk memberikan makanan berkualitas serta vitamin kepada bebek untuk menjaga kesehatan dan kebahagiaan mereka. Kebahagiaan bebek berkorelasi langsung dengan peningkatan hasil produksi, sehingga perhatikan kesejahteraan mereka menjadi prioritas. Perlu dicatat bahwa perubahan musim dapat mempengaruhi produksi telur bebek, meskipun dampaknya tidak terlalu signifikan. Memahami kondisi ini akan membantu peternak untuk mengantisipasi potensi penurunan produksi selama periode tertentu. Lebih jauh, proses molting pada bebek memiliki dampak terhadap produksi telur dan kesehatan secara umum, sehingga pemilik harus memahami perubahan yang terjadi. Memiliki pemahaman yang baik mengenai aspek ini sangat penting untuk strategi pengelolaan peternakan yang efektif. Pencegahan penyakit pada bebek memerlukan sistem perawatan yang terencana, termasuk penggunaan obat cacing dan multivitamin. Pendekatan ini sangat efektif dalam menjaga kesehatan bebek secara keseluruhan dan mencegah terjadinya masalah kesehatan.
Terakhir, vaksinasi pada bebek sebaiknya dilakukan setelah mereka pulih dari stres dan mendapatkan asupan nutrisi yang memadai. Ini merupakan langkah krusial untuk mencegah berbagai penyakit yang berpotensi menyerang bebek dan memastikan kesehatan jangka panjang mereka. Kenapa bebek ini kita pilih? Di dalam era modern, pertambahan berat badan ternak itu sangat mempengaruhi. Kebutuhan daging terbesar orang saat ini adalah ada di ayam broiler, dan itu permintaan sangat tinggi. Satu-satunya ternak yang bisa menyamai pertumbuhan ternak broiler adalah bebek. Kenapa bebek kita pilih, terutama jenis-jenis yang Peking duck? Kita pilih karena apa? Dia punya pertumbuhan yang cepat. Dalam waktu 35 hari, dia sudah panen. Sudah berat 1,3 kilo. Dan ini adalah satu ternak yang cepat dalam pertumbuhannya. Kemudian yang kedua, keuntungan bebek adalah dia bisa kita membuat multi breeding dengan peternakan dan dengan pembesaran sekaligus. Bebek ini kita pilih karena apa? Karena dia cepat. Kemudian yang kedua, dia lebih rendah resiko dibanding dengan yang lainnya. Ketika saya memulai dengan bebek, waktu itu saya berpikir ini sangat sulit. Karena apa? Pakannya sangat banyak. Dia punya rasio pakan untuk menghasilkan 1 kilo daging. Dia membutuhkan 4 kilo pakan. Jadi untuk menghasilkan 1 kilo daging, dia butuh 4 kilo pakan. Kelebihannya bebek adalah dia menggunakan pakan yang kurang bagus sekalipun is oke untuk pakan bebek. Jadi dengan protein yang lebih rendah, dia masih bisa terima. Bagaimana cara untuk kita bisa melakukan sistem integrated antara bebek dengan puyuh, dengan kambing, dengan ayam adalah kita lakukan dengan sistem seperti ini. Ketika kita punya bebek, kita lebih baik kita mulai dari induk dulu, 10 induk bebek. 10 induk bebek betina. Ini sudah sangat luar biasa. 10 induk betina ini kita sudah cukup untuk melakukan proses pembuatan breeding. Apa alasannya? Kita mulai dari 10 ekor yang setiap hari bertelur antara 50 sampai 60% maksimalnya. Berarti setiap hari dia memproduksi telur antara 50 butir telur. Kita crosskan, kita kawinkan dengan itik pedaging unggul. Kita bisa pakai Peking duck atau kita bisa pakai jenis-jenis yang lain, Campbell. Ketika kita menghasilkan konsep ini sangat mendukung di dalam integrated farm saya. Karena apa? Di dalam salah satu konsep integrated farm yang diperlukan adalah breeding. Semua yang ada di dalam integrated farm yang kita pelajari, semua benih harus diproduksi sendiri, tidak boleh beli. Jadi ketika kita mulai start awal, kita walaupun jumlahnya sedikit, tapi kita akan membuat produksi yang besar dari sana. Jadi kita mulai dari 10 ekor induk bebek dengan penghasilan telur sekitar 50-60% per hari. Jadi dia bisa menghasilkan telur sebanyak 5 butir telur per hari. Dan itu kita akan tetaskan. Kelemahannya bebek, minta maaf, dia memerlukan listrik. Karena dia tidak bisa mengerami telurnya sendiri. Ini jeleknya bebek. Jadi kalau kita pelihara bebek, biasanya harus memerlukan listrik. Karena apa? Dia untuk penetasan kita memerlukan hatchery. Setiap hari kita bisa produksi 5. Kalau 1 bulan berarti kita menghasilkan telur 150 butir. Kita bisa mendapatkan hasil untuk induk 25%-nya. Berarti kita bisa mendapatkan sekitar 30 sampai 40 ekor per bulan. Ini pun kita bagi lagi, kita seleksi ulang untuk induk. Jadi kita bagi 50%, kita kalikan 50%. Jadi setiap bulan kita nambah 15 ekor benih untuk induk.
Nah, bebek ini saya pakai untuk apa? Ketika saudara melakukan integrated farm, bebek adalah binatang pemakan tanaman mikroorganisme yang ada di dalam tanah, terutama mereka yang punya sawah. Jadi kalau kita punya sawah, kita bisa melakukan integrated farm, bebek kita lepaskan di sawah. Kemudian yang berikutnya, bebek adalah pemakan kotoran-kotoran, minta maaf, sampah-sampah makanan yang luar biasa. Jadi dia bisa mempercepat proses pembuatan kompos. Kemudian yang ketiga, kelebihannya bebek adalah satu-satunya ternak di muka bumi yang mempunyai kotoran yang bisa langsung digunakan untuk pakan ikan adalah bebek. Jadi ketika saya melihat di alam, ketika bebek itu berenang di atas sungai, maka seluruh ikan akan mengikuti dia. Kenapa kok hal itu terjadi? Ketika dia buang kotoran, seluruh ikan akan makan kotorannya secara langsung. Berbeda dengan kotoran ayam, berbeda dengan kotoran kambing, berbeda dengan kotoran puyuh yang harus memerlukan proses fermentasi untuk kita jadikan pakan ikan, tapi kalau kotoran bebek bisa langsung dengan jumlah perbandingan yang tertentu, tidak dalam jumlah kotoran yang banyak. Tapi dengan perbandingan tertentu, bebek sangat bermanfaat di situ. Jadi kalau kita lihat perbedaan, apa sih perbedaan utama antara bebek dengan ayam dengan puyuh? Perbedaan di dalam sistem metabolismenya. Bebek adalah sistem metabolisme langsung. Dia sangat sederhana. Jadi kotoran, pakan masuk, keluar jadi kotoran sangat cepat. Karena itu, kenapa Tuhan ciptakan bebek itu ada di daerah berair? Karena dia untuk membuat pupuk dan mengurai satu mikroorganisme di dalam tanah dengan sangat sempurna. Itu bebek. Kemudian yang kedua, bebek ini juga bermanfaat bagi tanaman padi dan tanaman-tanaman air lainnya adalah untuk membunuh hamanya. Ada belalang, ada keong, ada cacing-cacing yang tidak baik di dalam tanah. Maka ketika bebek kita lepaskan, dia akan betul-betul menggemburkan tanah. Jadi di China sudah mulai dikembangkan integrated farm antara padi dengan bebek. Bebek dilepaskan sampai tanaman padi berumur 2 bulan. Setelah 2 bulan bebek masuk kandang. Ini yang dilakukan. Tujuannya untuk apa? Untuk memakan rumput yang baru tumbuh, kemudian untuk makan keong, untuk makan hama-hama yang ada di bawah tanaman padi. Ini tugasnya bebek. Kemudian kelebihan lain apa kalau kita mempunyai bebek? Adalah kita mempunyai penghasilan harian yang luar biasa. Jadi kemarin ketika saya di Nias, saya melihat orang-orang sudah mulai praktek antara padi dengan bebek. Jadi bebek dilepaskan di tanaman-tanaman sawah itu sebelum dia panen. Jadi umur tanaman 1 minggu sampai umur 60 hari dia dilepaskan, dan itu sangat membantu sekali di dalam proses pertumbuhan padi sendiri. Tidak perlu takut, bebek tidak akan makan batang padi. Bebek tidak akan makan batang padi. Tapi nanti ketika tanaman sudah mulai berbuah, bebek jangan dilepas. Dia akan makan buahnya padi. Karena itu ketika umur 60 hari dia harus masuk kandang. Jadi tugasnya bebek ini, ketika kita punya mesin penghasil telur yang luar biasa seperti bebek, ini akan menguntungkan kita. Kenapa kok ini begitu menguntungkan? Karena dia akan bertelur selama 8 bulan sepanjang tahun. Jadi kalau ayam kampung 1 tahun cuma 40 butir, tetapi kalau bebek ini 1 tahun bisa keluar 8 bulan kali 10, 8 kali 30, sama dengan 240 butir. Kalau ayam ini bebek, kalau ayam 40 butir sampai maksimal 100 butir per tahun. Ini perbedaannya. Jadi karena itu kalau untuk memproduksi daging tercepat adalah bebek. Karena apa? Beratnya besar dan dia produksi telurnya dalam waktu yang lama. Dibanding dengan puyuh, puyuh menghasilkan daging cuma maksimal 1 ekor 150 gram, sedangkan bebek bisa menghasilkan 1,5 kilo. Idealnya dia adalah 1,3 kilo. Jadi manfaat-manfaat dalam kita memelihara bebek adalah ketika kita menghasilkan kebutuhan daging yang dalam jumlah yang banyak. Ini yang kita perlukan.
Di dalam peritikan kita akan melakukan satu revolusi untuk bagaimana mengubah image daging bebek yang penuh dengan kolesterol, yang penuh dengan penyakit, untuk kita menjadikan sehat. Karena saya tadi katakan bebek adalah satu ternak yang bisa dibuat sangat cepat pertumbuhannya. Di luar negeri banyak orang menggunakan bebek sudah dalam kandang yang sangat terpaksa, sangat terikat. Dia dibuatkan tanpa space, dia cuma bisa diam. Bahkan hari-hari ini seluruh industri untuk bebek memberi makannya pun tidak seperti yang alami. Jadi bebek kita berikan spet, kita tembak, jadi kita kasih makan dengan, pokoknya dia suruh buka mulut tembak, suruh buka mulut tembak seperti itu. Dan sangat buruk perlakuannya. Dan inilah yang hari ini beredar di seluruh dunia produksinya. Ini yang membuat bebek ini sangat tidak bagus. Kenapa kok tidak bagus? Karena dia full lemak. Kemudian yang kedua, bebek ini tidak bisa bergerak sama sekali. Kita bisa melihat di banyak YouTube, banyak beredar di internet bagaimana pemeliharaan bebek yang modern itu seperti itu. Dan kita akan berubah karena kita punya visi yang berbeda untuk membuat bebek yang sehat. Kita akan olah bebek dengan cara yang alaminya dia. Ini akan membuat perbedaan besar nantinya. Apa perbedaan besarnya nanti? Adalah ketika kita membuat bebek, saya yakin Tuhan kita tidak salah menciptakan bebek harus ada di bumi. Tugas kita adalah menaruh bebek pada tempatnya. Dan ini yang akan kita lakukan. Kita menaruh sebagai pengelola kerajaan surga. Kita akan mengelola apa yang sudah Tuhan ciptakan, kita taruh pada tempatnya masing-masing. Sehingga terjadi satu proses kembali ekosistem dengan caranya Tuhan. Dan ini yang akan membuat perbedaan besar nanti di dunia ini. Dan produksinya akan memang tidak sefantastik yang seperti cara modern, tapi kita akan bisa menghasilkan penghasilan bukan dari keuntungan secara tidak benar, tapi kita akan mendapatkan penghasilan dengan cara yang baik dan berperi kehewanan. Jadi kita menghormati ciptaan Tuhan, kita mendapatkan hasil yang baik dari sana. Dengan perbedaan konsep pemeliharaan, ini yang kita lakukan.